Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan memberikan pengetahuan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 pada bab ke-6, yaitu berbahasa persuasif, dengan subbab yang pertama atau subbab A, menemukan ajakan dalam teks persuasif. Bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Silakan disimak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Langsung saja ya, kita simak. Nah, sebelum saya memulai pembahasan video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Kira-kira apa ya? Ternyata tujuan dari materi ini yaitu diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan yang aktual dari teks persuasif. Nah, supaya kita dapat memperoleh sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka saya akan mengupas materi yang ada pada subbab A ini. Materinya apa saja? Yaitu yang pertama, kaitannya dengan pengertian teks persuasif. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang ajakan dalam teks persuasif. Bagaimana caranya? Apa sih teks persuasif itu? Dan contohnya bagaimana ya dalam teks persuasif? Ajakannya berupa apa saja ya? Langsung saja, silakan disimak dengan baik video ini. Oke, kita mulai ya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian teks persuasif. Silakan disimak ya. Oke, yang pertama tadi tentang pengertian teks persuasif. Nah, supaya kita lebih memahami apa sih pengertian dari teks persuasif itu, berisi tentang apa saja ya kira-kira? Coba kita simak cuplikan teks berikut. Nah, ini saya ambil sumber referensi pada buku Bahasa Indonesia pada bab ke-6, yaitu tentang teks persuasif. Silakan dicari ya. Saya bacakan. Terus terang, saya merindukan tenlit yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, menguber kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan Raden Ajeng Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan tenlit. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Nah, itu tadi ya cuplikan kaitannya dengan sebuah pandangan dari salah satu penulis atau sebagai pengamat
daripada sebuah template. Baik, kita kupas ya secara detail, maksudnya bagaimana ya kira-kira. Yang pertama, ternyata dari kutipan itu bisa kita temui sebuah ajakan yang ditunjukkan kepada pelaku perfilman untuk membuat template yang jujur, wajar, dan otentik. Kemudian yang kedua yaitu dengan karya tersebut itu jangan sampai melupakan daripada semangat keindonesiaan dan mengejar kepintaran yang ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini. Seperti itu ya. Nah, dari kedua pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa teks persuasif itu berisi tentang sebuah ajakan atau bujukan yang bertujuan mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis. Penulis itu siapa? Ya, yang memberikan teks persuasif itu. Isinya tentang apa? Boleh sebuah komentar atau argumentasi, boleh juga sebuah fakta, kemudian boleh juga sebuah opini ya. Jadi pokoknya isi daripada teks persuasif ini sebuah ajakan atau bujukan kepada seseorang supaya seseorang tersebut itu dapat mengikuti apa yang dikatakan oleh penulis tersebut. Dari sini dapat dipahami ya kaitannya dengan definisi teks persuasif. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, masih dalam pengertian dari teks persuasif. Di sini ada sebuah ciri-ciri atau karakteristik dari teks persuasif yang membedakan teks persuasif dengan jenis teks yang lainnya. Kira-kira apa saja ya ciri-cirinya? Untuk ciri-ciri teks persuasif yaitu ada 4 ya. Yang pertama yaitu tulisannya itu berupa sebuah ajakan. Kemudian yang kedua, pernyataan cenderung mempromosikan. Jadi memberikan sebuah penawaran kepada pembaca ya, atau seseorang yang ingin diajak, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adanya pendapat atau fakta yang mengikuti bujukan. Nah, seseorang itu akan percaya, akan mengikuti, akan bersimpati kepada apa yang kita ucapkan jika konten atau isi atau apa yang kita ucapkan itu terdapat adanya fakta ya atau data pendukung. Untuk apa ya? Untuk mempengaruhi pembaca itu supaya mengikuti atau mendorong seseorang untuk mengikuti apa yang penulis harapkan, seperti itu ya. Apakah harus fakta? Tidak ya. Sebuah opini dari penulis itu juga mampu mendorong seseorang atau pembaca dari teks persuasif itu untuk mengikuti apa yang penulis harapkan. Dengan catatan, opini atau fakta itu sifatnya itu membujuk ya. Kontennya adalah membujuk inti daripada fakta atau opini. Seperti itu ya. Namun jangan sampai kalian mengsalahartikan ya. Oh, berarti fakta ini boleh saya buat dengan tidak sesuai dengan objektif atau tidak sesuai dengan kenyataan.
Tidak boleh ya, yang namanya fakta, karakter fakta itu harus objektif, sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh berubah ya makna dari kefaktaan itu sendiri. Dari sini dapat dipahami ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu adanya pernyataan yang bersifat argumentatif. Argumentatif ini adanya alasan ya, alasan-alasan yang mendukung daripada sebuah ajakan yang ditulis oleh penulis. Seperti itu ya. Oke, ini ada 4 ciri khusus dari teks persuasif yang bisa ditarik kesimpulan bahwa isi dari teks persuasif itu ada 3 hal. Yang pertama ada argumentasi atau alasan. Yang kedua adanya fakta ya, atau sebuah pernyataan yang bersifat objektif. Dan yang ketiga yaitu adanya sebuah ajakan, di mana ajakan ini ada kata-kata kunci yang menyatakan ajakan, dorongan, atau harapan penulis, dan sejenisnya. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang beranjak pada materi yang kedua, yaitu ajakan dalam teks persuasif. Bagaimana ya caranya membuat sebuah kalimat-kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk para pembaca terhadap apa yang kita harapkan. Nah, silakan disimak dengan baik ya. Nah, untuk ajakan dalam teks persuasif, kira-kira ada nggak ya jenisnya atau bentuknya dari ajakan itu sendiri? Ya, ada ya. Bentuk ajakan itu ada 2. Yang pertama ada tersirat dan yang kedua ada tersurat. Dimana kalau tersirat itu makna mengajaknya itu tidak tertulis secara langsung pada teks persuasif, baik lisan maupun tulis. Sedangkan dari makna tersurat berarti di sini ajakan atau bujukan atau rayuan itu terdapat kata-kata yang menerangkan hal tersebut yang dicantumkan dalam teks persuasif. Nah, dari sini paham ya? Langsung saja untuk bisa lebih memahami di mana teks tersirat itu tersembunyi ya di balik sebuah pernyataan. Jadi, kita memaknai tersendiri sebuah pernyataan itu apakah itu bersifat mengajak atau membujuk atau bukan. Kemudian yang kedua yaitu tidak dinyatakan secara langsung dalam konteks kalimat yang ada pada teks persuasif. Jadi kita sendiri yang menguliti ya, yang memaknai apakah sebuah pernyataan dalam teks tersebut bersifat mengajak atau bukan. Ya, jadi ini lebih memberikan kesan berpikir kritis ya, karena kita menganalisa kemudian menemukan. Jadi ada 2 tahapan dalam mengetahui apakah kalimat atau pernyataan tersebut bersifat ajakan atau bukan. Kemudian untuk contoh yang tersurat yaitu adanya kata-kata yang menunjukkan sebuah ajakan atau bujukan dalam teks atau di dalam
teks persuasif tersebut. Kata-katanya apa saja? Ini ada ya. Ada kata harus, sebaiknya, kemudian ada jangan, hindarilah, dan sebagainya. Oke ya, saya kira kalian dapat memahami ya kata kunci yang bermakna mengajak atau membujuk itu yang bagaimana. Silakan mengeksplor ya untuk mengetahui kata-kata apa saja ya selain yang ada dalam layar ini. Oke? Nah, sekarang untuk dapat memahami lebih jelas lagi kaitannya apa sih dan bagaimana sih aplikasinya kata-kata ajakan dalam sebuah kalimat, ini saya akan memberikan beberapa contoh dari kalimat-kalimat ajakan dari makna tersirat maupun makna tersurat. Coba diperhatikan ya. Yang pertama yaitu untuk makna tersurat ya. Ada sebuah kalimat atau sebuah pernyataan. Tugas ini sangat sulit jika dikerjakan seorang diri. Maka dari itu, mari kita mengerjakan bersama teman-teman yang lain. Nah, kira-kira mana yang menunjukkan kata tersurat atau berarti kalau tersurat itu ada pada teks. Jadi mana kata-kata yang menunjukkan ajakan? Yaitu ada kata-kata mari. Nah, ada kata-kata mari. Ini menunjukkan kata kunci dari sebuah pernyataan ajakan. Ada kata mari seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada sebuah pernyataan menggunakan makna tersirat. Nah, kira-kira ya ada sebuah pernyataan atau kalimat, kita sebagai orang tua tentunya ingin melihat anak-anak kita sukses. Manakah yang menunjukkan kata kunci dari ajakan? Ya, ada nggak kalimat atau kata kunci yang ada pada kalimat tersebut yang menerangkan sebuah ajakan? Nah, tidak ada kan? Tapi dalam kalimat tersebut ini mengandung unsur makna tersirat dari sebuah ajakan ya. Ajakannya yang mana? Ini ada kalimat kita sebagai orang tua ingin. Nah, kata ingin ini adalah sebuah harapan ya. Harapan yang apa ya, yang ingin diwujudkan ya. Harapannya apa? Yaitu melihat anak-anaknya sukses. Nah, kata ingin ini adalah makna tersirat atau kata kunci dari kalimat yang menunjukkan ajakan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga maksud saya, yaitu ada kalimat tersurat lagi. Terkait banyaknya pemberitaan hoax akhir-akhir ini, hendaknya kita selektif dalam memilih dan mempercayai suatu berita. Nah, mana kata kunci yang menunjukkan sebuah ajakan? Ya benar, ada kata hendaknya. Ya, kata hendaknya ini menunjukkan atau menerangkan sebuah ajakan ya kepada pembaca, bahwa kita selaku pembaca aktif itu harus lebih selektif dalam menyerap sebuah informasi, baik itu melalui sosial media maupun melalui media yang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pernyataan yang mengandung makna tersirat dari sebuah ajakan.
Terus terang ya, saya merindukan tenlit yang berani, jujur, wajar, dan otentik. Nah, di sini sebuah pernyataan tidak ada kata kunci yang menunjukkan sebuah ajakan, tapi ada sebuah kata yang merujuk pada sebuah ajakan, yaitu kata saya merindukan ya. Berarti mengajak masyarakat ya secara tidak langsung kata-katanya untuk membuat sebuah cerita tenlit yang jujur, wajar, dan otentik. Jadi tidak awur-awuran ya, tidak rekayasanya itu terlalu berlebihan seperti itu. Jadi buatlah sebuah cerita yang imajinatif namun tetap dalam koridor yang telah ditentukan seperti itu. Oke, ini adalah keempat contoh sebuah ajakan dalam bentuk kalimat, baik itu berupa tersurat maupun tersirat. Saya berharap kalian dapat memahaminya dan dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan dengan membuat sebuah kalimat-kalimat yang menunjukkan sebuah ajakan. Oke? Oke, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama konten Belajar ID untuk menyaksikan video pembelajaran berikutnya.